Baik, selamat siang teman-teman. Selamat datang di kelas mata kuliah eksistensialisme. Terima kasih kalian sudah hadir siang hari ini. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan eksistensialisme buat teman-teman yang masuk ke semester 4. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa biasanya di awal perkuliahan itu kita akan bicara tentang perkenalan mengenai eksistensialisme, lalu kemudian juga saya akan memberikan silabus kepada kalian. Jadi hari ini masih mungkin sedikit lebih santai dibandingkan nanti pertemuan-pertemuan kita berikutnya karena ini pertemuan perkenalan kita. Jadi untuk teman-teman semua yang ada, semoga sepanjang semester ini kalian bisa belajar dengan baik bersama dengan saya di kelas eksistensialisme ini. Oke, sebagai perkenalan awal, saya akan menunjukkan silabus kepada kalian. Oke, sebentar share screen. Oh, nggak mau share screen-nya. Oh, salah saya. Share screen. Ya, ini dia. Ya, ini dia silabus mata kuliah kita, teman-teman. Tentu kalian sudah semester 4 ya, pasti sudah cukup familiar sama yang namanya silabus. Ya, jadi saya tidak perlu memberitahu apa itu definisi silabus. Gitu ya. Silabus ini diambil tentu saja sebagai ringkasan dari buku rancangan pengajaran atau BRP dari mata kuliah ini. Dan silabus ini memang diperuntukkan untuk peserta mata kuliah eksistensialisme program studi ilmu filsafat semester genap tahun ajaran 2021 dan 2022. Sebagai deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman, adalah teman-teman semua, yaitu mahasiswa, mampu menempatkan eksistensialisme dalam filsafat sistematis. Juga teman-teman diharapkan mampu menganalisis dan juga mengenali dan kemudian menganalisis ragam pemikiran eksistensialisme dan mengkorelasikannya dengan konteks kebudayaan. Ya, dalam hal ini kebudayaan itu kita bisa bicara tentang karya sastra, baik lisan, tulisan, ataupun ahli wahana di masa sekarang, dewasa ini, serta mampu mempertanggungjawabkannya secara akademis. Dan ruang lingkup yang dibahas dalam mata kuliah ini kita akan coba menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti flipped class, kemudian juga ada small group discussion, collaborative learning seperti FGD, focus group discussion ya. Kemudian juga ada self-directed learning, ada discovery learning, dan juga contextual instruction yang mencakup bagi sejarah eksistensialisme, kemudian pemikirannya sendiri, dan juga nanti kita akan melihat adakah karya-karya sastra yang mengandung jejak-jejak pemikiran eksistensialisme. Dan tentu saja bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Oke. Ini adalah satuan acara perkuliahannya, teman-teman ya. Kita akan di pertemuan awal ini kita akan bicara tentang apa itu eksistensialisme. Setelah itu di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-16 kita akan bicara mengenai tokoh-tokoh eksistensialisme. Jadi pendekatan kita di kelas ini adalah melalui penokohan, baru nanti di ujung teman-teman bisa melakukan pendekatan yang sifatnya kontekstual lewat presentasi yang akan kalian lakukan. Ada Soren Kierkegaard, ada Friedrich Nietzsche, juga ada Martin Buber di pertemuan 4, di pertemuan 5 ada Karl Jaspers, kemudian di pertemuan 6 ada Gabriel Marcel, pertemuan 7 ada Martin Heidegger, tentu saja di pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 ada Jean-Paul Sartre, lalu pertemuan 10 ada Simone de Beauvoir, pertemuan 11 ada Albert Camus, pertemuan 12 ada Immanuel Levinas, lalu ada Dostoyevsky. Biasanya Levinas atau Dostoyevsky ini kita biasanya gabungin sama Franz Kafka. Jadi tergantung nanti kita ngarahnya kemana, teman-teman juga tertariknya kemana ya. Kemudian nanti ada presentasi 1 dan akan ada 3 kali presentasi 1, 2, dan 3 di pertemuan 14, 15, dan 16. Dan di ujian akhir semester di pertemuan 16, tentu saja karena kita masih online, kita akan mengadakan ujian akhir semester dengan memberikan kepada kalian tugas ujian akhir semester. Sementara ujian tengah semesternya adalah pada hari itu. Baik. Ini referensi kita, tentu saja buku-buku dari para pemikir bersangkutan, ada
Martin Buber, ada Albert Camus, kemudian ada Existential America. Teman-teman nanti saya akan bagikan silabus ini kepada teman-teman, juga akan menaruhnya di Google Classroom. Kalian bisa lihat buku-buku atau referensi yang kita gunakan. Dan 16 ini ya. Baik, tata tertib menjadi penting. Tentu saja kita sudah tata tertib ini kalau kalian pernah ikut kelas saya sebelumnya atau kelas daripada pengajar-pengajar lain tidak terlalu berbeda jauh. Tentu saja proses pembelajarannya secara sinkronus kita akan lakukan via Zoom meeting. Kemudian juga secara asinkronus biasanya kita melakukannya di Google Classroom. Dulu kita pakai LMS emas, sekarang kita lebih banyak pakai Google Classroom. Kehadiran tentu saja akan kita periksa, batas keterlambatan 15 menit, dan teman-teman wajib mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan menyalakan kamera on cam, karena sudah 4 semester kan ya, online. Jadi harusnya udah bisa mengatasi berbagai macam kesulitan-kesulitan teknikal di gadget kalian. Tapi tentu saja kalau kalian punya permasalahan terkait dengan jaringan, kalian bisa berkomunikasi dengan saya. Yang paling penting adalah kejujuran dan integritas akademik. Itu adalah nilai yang harus selalu kalian pegang sebagai mahasiswa. Jadi jangan sampai saya menemukan plagiasi atau juga integritas akademik, misalnya dalam beberapa kasus, misalnya ada yang tidur saat perkuliahan berlangsung, tapi karena nggak nyalain kamera, saya kan sebagai pengajar jadi nggak tahu ya. Atau ada yang pergi ke warteg gitu ya, ketika kuliah berlangsung, kameranya ditinggal gitu aja gitu ya. Jadi saya kan nggak pernah tahu. Jadi tolong kejujuran dan integritas akademiknya bisa dipegang bersama-sama. Seperti biasa akan ada entry quiz setiap pertemuan, diakhiri dengan penugasan individual ya, yang diberikan oleh pengajar. Kemudian untuk batas maksimum ketidakhadiran 4 kali. Perhatikan baik kapan kalian berencana bolos. 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS, teman-teman ya, proporsinya itu. Jadi jangan sampai 4-4-nya sebelum UTS. Kalau itu kalian otomatis tidak akan lulus dari mata kuliah ini. Penugasan yang akan diberikan di perkuliahan ini adalah esai maupun nanti berbentuk seperti artikel jurnal, artikel ilmiah. Dan pengumpulan tugas yang terlambat memiliki konsekuensi -5 per hari dari sejak tenggat waktu pengumpulan. Semua mahasiswa diwajibkan untuk memahami serta mematuhi aturan-aturan yang telah tertera di atas. Saya rasa karena kalian sudah semester 4, saya rasa kalian sudah paham betul dengan aturan-aturan ini. Tentu ini adalah presentase penilaiannya. Kehadiran kita dan kuis kita hargai 10%. Lalu tugas individu dan presentasi kelompok 15%. Dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester 25%, 25%, berarti totalnya adalah 100% untuk nilai kalian. Baik, teman-teman. Itu sedikit tentang silabus, tapi nanti saya akan share silabusnya di Google Classroom yang nanti saya akan kasih linknya ke kalian. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara tentang eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Saya menyebutnya sebagai Existentialism 101. Saya selalu menyebutnya seperti itu. Jadi apa itu eksistensialisme? Perkenalan eksistensialisme. Dan saya akan memaparkan sedikit materi. Lalu nanti mungkin di ujung teman-teman yang penasaran atau teman-teman sudah belajar eksistensialisme mandiri sebelumnya ya, lalu teman-teman mendengar paparan saya, lalu kemudian teman-teman bilang kayaknya nggak gitu deh, Bung, gitu ya, kita bisa berdiskusi sama-sama gitu. Tapi karena waktu juga, jadi saya harus masuk ke materi terlebih dahulu. Eksistensialisme, teman-teman, kalau kita bicara tentang apa itu eksistensialisme, maka kita tentu saja kita harus memulainya dari filsafat sistematis. Kita tahu sama-sama bahwa sistematika filsafat itu ada 3. Yang pertama adalah ontologi metafisika, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Dan 3 ini kita selama 4 semester seluruh mata kuliah yang kalian ambil adalah mata kuliah yang selalu terkait dengan ketiga sistematika filsafat ini. Misalnya, kalian sudah mendapatkan filsafat ilmu. Maka filsafat ilmu atau epistemologi itu masuk dalam
filsafat ilmu dan mata kuliah epistemologi itu masuk dalam sistematika filsafat yang epistemologi. Kemudian juga kalian sudah dapatkan etika dan etika terapan. Maka mata kuliah etika dan etika terapan itu masuk dalam sistematika filsafat yang aksiologi, yang membahas tentang nilai. Epistemologi membahas tentang pengetahuan. Bagaimana saya mengetahui sesuatu. Sementara sistematika filsafat yang satu lagi, yaitu ontologi metafisika, itu bicara tentang substansi atau hakikat dari sesuatu, hakikat dari realitas. Ketika kita bicara tentang eksistensialisme, tentu kata-kata pertama yang muncul adalah eksistensi. Kita bicara tentang keberadaan. Dan dalam keberadaan itu, maka mata kuliah ini berada dalam sistematika filsafat yang pertama, yakni ontologi metafisika. Kita akan bicara tentang apa hakikat dari eksistensi, apa hakikat dari keberadaan. Sebuah pertanyaan yang cukup berat ya untuk ditanyakan. Mungkin kalian sering menanyakan perkara ini gitu, kalian sering menanyakan soal-soal ini gitu. Apa sih hakikat dari saya gitu, atau apa sih makna kehidupan saya gitu. Tapi untuk memperingannya supaya nggak terlalu berat, kita coba pertentangkan gitu ya antara eksistensialisme dengan sebuah paham yang lain, yaitu esensialisme. Apa sih ciri khas keduanya? Kita mulai dari esensialisme dulu. Esensialisme itu percaya bahwa segala sesuatu itu telah memiliki nilai. Jadi sudah memiliki nilai. Esensialisme percaya bahwa segala sesuatu itu punya esensi. Jadi contoh paling cepat yang bisa kita berikan adalah misalnya anggapan bahwa manusia adalah citra Tuhan atau imago Dei. Itu merupakan salah satu ciri esensialisme. Jadi manusia lahir dia sudah imago Dei itu, citra Tuhan, ya kan? Tapi untuk eksistensialisme dia agak sedikit berbeda, teman-teman. Salah satu aksioma dari eksistensialisme yang sangat terkenal dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre, seorang pemikir besar di pertengahan abad 20, berasal dari Perancis. Dia menyatakan begini, aksiomanya eksistensialisme itu, mau pemikir eksistensialisme manapun, itu akan bicara tentang satu perkara, yaitu existence precedes essence. Eksistensi itu mendahului esensi. Apa maksudnya? Ketika kita bicara esensi tadi, maka kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang makna yang diberikan kepada kita. Tapi eksistensi malah sebaliknya. Kita menyadari dulu keberadaan kita. Eksistensialisme itu bergerak dari kesadaran akan keberadaan kita terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita sadar akan keberadaan kita, barulah kemudian kita bisa menentukan nilai apa atau makna apa yang terdapat dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman tadi coba renungkan, imago Dei itu kan sebelum kita sadar keberadaan kita udah dikasih tahu tuh bahwa oh kamu tuh apa namanya, kamu tuh citra Tuhan gitu, kamu itu imago Dei gitu ya. Jadi kamu harus bertindak, berlaku, harus tuh melakukan segala perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Apakah itu buruk, Bung? Tentu saja tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat baik gitu, teman-teman. Tapi seberapa banyak dari kita memahami bahwa ketika kita menjalani kehidupan dengan makna seperti itu, sebagian besar orang melakukannya karena terpaksa gitu, karena tuntutan saja, tanpa menyadari keberadaannya sebagai citra Tuhan, sebagai imago Dei. Ya. Jadi buat para pemikir eksistensialisme, maka eksistensi kita itu menjadi penting untuk disadari terlebih dahulu, alih-alih nilainya, alih-alih maknanya. Jadi keberadaan kita yang perlu disadari terlebih dahulu, baru maknanya. Ada yang bilang begini, eksistensialisme itu merupakan sebuah filsafat akan keberadaan. Dia bukan merupakan sebuah school of thought, tapi eksistensialisme itu merupakan sebuah filsafat akan keberadaan. Keberadaan siapa? Ya keberadaan kita gitu. Sebagai manusia, keberadaan kita sebagai subjek, keberadaan kita sebagai pribadi yang saya kasih tanda petik menyadari keberadaan kita. Jadi kita punya keberadaan, lalu eksistensialisme muncul untuk menerangi keberadaan kita itu dengan filsafatnya. Jadi kita punya filsafat nih akan keberadaan kita. Sometimes kadang-kadang kita menghidupi kehidupan kita take it for granted ya, begitu aja gitu. Ya udahlah, saya udah hidup berapa? 18 tahun gitu, 19 tahun. Ya udah, hidup saya memang begini. Tapi eksistensialisme itu memberikan kepada kita sebuah pandangan gitu ya. Memberikan kepada kita sebuah center
atau corong pandang, saya nggak bilang sudut pandang, tapi corong pandang terhadap keberadaan kita. Kita ambil contoh beberapa pemikir eksistensialisme yang tentu teman-teman kalau masuk ke program studi ilmu filsafat sudah pernah mendengar nama-nama ini. Soren Kierkegaard misalnya, seorang filsuf asal Denmark yang menyatakan bahwa filsafat itu seharusnya personal. Filsafat itu bukan sesuatu yang terlalu mengawang-awang di luar sana gitu ya, tapi dia harusnya bersifat personal kepada saya yang membaca, saya yang mempelajari, saya yang merenungkan filsafat. Gitu. Jadi filsafat itu sifatnya ada pada diri saya sebagai subjek. Filsafat itu sifatnya personal. Tentu saja ini Kierkegaard mengkritisi nabi di masanya, yaitu teman-teman masa modern yang namanya Hegel, yang menyatakan bahwa filsafat itu akan berujung kepada roh absolut, di absolute spirit gitu, zeitgeist. Roh masa di masa itu. Jadi ada sebuah seperti kesannya adalah ada kebenaran yang tunggal yang dimana kita semua menuju ke sana dan tugas kita hanyalah untuk mencari kebenaran itu. Dan teman-teman tentu tahu bahwa ketika kita berjuang atau ketika kita hidup hanya untuk mencari kebenaran, maka kita tidak lebih kalau menurut Kierkegaard kita tidak lebih dari hanya fakultas epistemik saja. Fakultas epistemik yang berusaha mencari tesis, lalu kemudian mencari antitesisnya, menemukan antitesisnya, lalu mensintesa. Seolah-olah segala sesuatu hanya tentang pengetahuan saja. Tapi kan, teman-teman, kalau kita hidup berdasarkan pengetahuan, kalian tidak akan berani untuk makan di warung pecel lele yang ada di samping got itu. Karena based on pengetahuan saja, berdasarkan pengetahuan saja, itu sudah dijamin tidak mungkin sehigienis makanan yang kalian makan di rumah kalian sendiri gitu. Yang bisa kalian kontrol hygiene-nya, kebersihannya. Jadi di pecel lele di samping got gitu ya misalnya gitu. Tapi kan kalian makan di situ bukan karena pengetahuan kalian gitu. Kalian makan di situ karena pacar kalian suka makan di situ gitu. Jadi itu yang oleh Kierkegaard mengatakan bahwa ketika kita bicara filsafat itu merupakan bagian kehidupan kita, maka filsafat itu harus punya sifat personal yang terkait dengan emosi kita. Atau memang itu merupakan tempat perjumpaan pertama dari orang tua kita, maka kita mengunjungi lagi gitu. Itu punya nilai sentimental yang sangat-sangat luar biasa buat kehidupan kita. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan dan mostly keputusan-keputusan kita dalam kehidupan saya rasa memang tidak hanya bersandar sepenuhnya pada pengetahuan atau sebagian besar mungkin tidak berdasarkan pengetahuan yang sifatnya epistemik, tapi lebih kepada apa yang bisa kita rasakan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Nietzsche mengkritisi lebih keras gitu, bahwa dia menyatakan bahwa nggak ada yang namanya makna absolut. Nggak ada yang namanya makna absolut. Makna itu bergantung kepada bagaimana masing-masing subjek mampu melihat dirinya, gitu. Mampu melihat keberadaannya. Kayak Nietzsche dikategorikan sebagai seorang pemikir eksistensialis. Banyak orang berpikir bahwa ketika bicara Nietzsche ya, orang pasti ingatnya ungkapannya gitu bahwa Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Tapi kan orang-orang jarang mengutip bagian setelahnya dari pernyataan Nietzsche itu bahwa kenapa dia mengatakan itu? Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kita ya bukan Tuhan. Pada akhirnya yang bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang kita lakukan, keputusan yang kita berikan, yang bertanggung jawab kepada setiap pilihan yang kita jatuhkan, ya kita sendiri. Bahkan mungkin teman-teman percaya kan bahwa satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hadapan yang menciptakan kita, Sang Pencipta gitu. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Tuhan kah? Enggak, yang bertanggung jawab ya kita. Jadi orang-orang bilang Nietzsche pelopor ateisme. Buat saya justru pandangan Nietzsche itu memberikan keberanian kepada setiap orang-orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, bahwa ketika saya melakukan sesuatu maka saya yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain yang harus bertanggung jawab, tapi saya yang harus bertanggung jawab. Karena nggak ada yang namanya makna yang absolut. Saya yang harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang saya putuskan. Jean-Paul Sartre, tokoh yang tadi sudah saya sebut namanya, bilang existentialism is humanism. Eksistensialisme adalah
humanisme. Kita bicara tentang kemanusiaan, maka kita bicara tentang eksistensialisme. Ketika kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang eksistensi. Jadi keberadaan manusia itu nggak lepas dari eksistensialisme, teman-teman. Albert Camus, salah seorang filsuf favorit saya ya. Dia bilang, life is absurd. Kehidupan itu absurd sekali. Ketiadaan makna, ketidakjelasan makna. Tapi tetap dihidupin ya. Tetap hidup ya. Kalian, saya nggak tahu sih, kalian sepakat nggak sama Albert Camus gitu, bahwa kehidupan itu sangatlah absurd, tapi kita masih berusaha untuk menghidupi kehidupan itu. Dosen filsafat yang sudah tidak lagi mengajar di program studi filsafat yang juga saya kagumi, namanya Ibu Gadis Arifia, pernah bilang di kelas kami. Beliau dulu mengajar kelas eksistensialisme, teman-teman. Beliau mengatakan ini gitu, bahwa eksistensialisme itu jarang dikategorikan orang sebagai filsafat yang penting sepenting filsafat analitik. Eksistensialisme itu jarang dikategorikan orang sebagai filsafat yang cukup penting mengubah tatanan peradaban gitu ya, seperti deontologinya Kant gitu. Kenapa? Karena eksistensialisme itu dekat dengan kita sebagai subjek. Eksistensialisme itu terlalu dekat dengan kita sebagai subjek. Karena di dalam eksistensialisme kita bukan hanya belajar tentang teori, tapi kita belajar bagaimana kita melihat kehidupan. Bagaimana kita melihat keberadaan kita di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saya ingat sekali Bu Gadis bilang begini, existentialism is really close to us. Eksistensialisme itu seharusnya adalah sebuah filsafat yang sangat dekat dengan kita. Karena dia bicara tentang keberadaan kita. Sebuah filsafat yang mungkin sangat berbeda kalau kita belajar filsafat analitik, kita belajar siapa? Frege gitu ya contohnya, atau Quine gitu. Wah, itu kan sangat berjarak ya, filsafat-filsafat seperti itu ya. Kita harus melihat dengan clear and distinct gitu ya, clara et distinctia. Sebuah filsafat yang sangat rigoris gitu, ketat. Eksistensialisme justru berusaha untuk bukan seperti memutarbalikkan, tapi lebih kepada menggoncangkan standar-standar keberadaan ilmu pengetahuan gitu, menggoncangkan setiap hegemoni ilmu pengetahuan yang telah merasuk ke dalam kehidupan manusia. Khususnya Kierkegaard terhadap Hegel, Nietzsche juga terhadap Hegel, Jean-Paul Sartre dan Albert Camus terhadap abad modern, kebenaran absolut. Jadi eksistensialisme berusaha menggoncangkan dasar daripada sebuah kebenaran yang diakui sebagai kebenaran tunggal. Bahwa subjek masih punya suara. Kalian sebagai subjek eksistensial, kalian masih punya suara. Kita tidak perlu hanya sekedar menerima makna yang diberi, tapi kita juga masih punya suara terhadap makna kehidupan, khususnya kehidupan kita masing-masing. Hal ini membawa kita kepada tema-tema eksistensialisme. Kalau kalian coba lihat cepat-cepat tema-tema ini, mungkin kalian merasa horor ya, gitu ya. Tenang saja, tema-tema ini kalau kalian bisa pahami gitu ya, pasti nanti di ujian tengah semester saya pasti akan tanyakan. Semoga kalian masih ingat 10 paling tidak tema-tema ini, teman-teman. Nanti kalau di ujian tengah semester. Karena tema-tema ini menjadi penting, teman-teman ya. Tema-tema eksistensialisme ini saya ambil dari bukunya Gregory Panza dan William Gale itu. The Dummies series, Existentialism for Dummies. Mereka melakukan kompilasi terhadap tema-tema eksistensialisme dan mereka menemukan bahwa tema-temanya tidak akan jauh-jauh dari 10 tema ini. Yang pertama adalah absurditas. Hidup itu absurd. Kita nggak pernah tahu apa maknanya. Kalian bangun pagi, mandi, sarapan, gitu ya. Lalu kemudian kalian buka laptop gitu, nyalain laptop, nunggu sebentar, lihat apakah sinyal WiFi masih bagus. Kemudian kalian pencet sebuah ikon aplikasi yang bergambar kamera, latarnya biru muda, kameranya putih, atau sebaliknya. Namanya Zoom, teman-teman. Lalu kalian klik link yang sudah diberikan oleh pengajar, lalu kalian kuliah. Demikian terus setiap harinya.
Absurd banget nggak sih? Apalagi di rumah ini buat saya ketika kita melakukan ini online gitu, absurditas itu sangat terasa. Tapi itu bagian dari eksistensi kita. Coba kalian bayangkan ngomongin absurditas ketika bicara tentang paradigmanya Thomas Kuhn gitu. Nggak bakal mungkin gitu. Nggak bakal bisa kita membayangkan paradigma Thomas Kuhn bicara tentang absurditas. Tapi eksistensialisme memberikan ruang untuk kita bicara tentang absurditas. Yang kedua, rejection of given meaning. Penolakan terhadap makna yang terberi. Saya tadi sudah kasih contoh gitu. Atau misalnya dalam suku tertentu, saya tidak tahu sih ya. Ini pengalaman pribadi saya. Bahwa dulu saya tidak boleh menikah dengan orang yang di luar suku saya. Kan itu kan sebuah makna yang terberikan gitu. Kita pernah tanya kenapa? Enggak. Kenapa sih nggak boleh nikah sama orang yang di luar suku kita sendiri? Kita nggak pernah nanya gitu. Tapi itu kan seperti seolah-olah bahwa suku kamu adalah suku yang terbaik, yang lain nggak terbaik gitu. Itu sebuah makna yang terberikan begitu saja. Tapi eksistensialisme berusaha untuk membuat kita, mencerahkan kita terhadap makna-makna yang sekedar terberikan begitu saja. Tema yang ketiga bicara tentang alienasi, teman-teman. Bicara tentang keterasingan, bahwa kita asing di dunia ini. Bahkan mungkin kita asing buat diri kita. Tema yang berikutnya bicara tentang kecemasan, anxiety, angst. Semua proses eksistensial selalu dimulai dengan apa yang disebut dengan anxiety, kecemasan. Kita cemas akan keberadaan kita. Gue mau kemana sih? Tanya anak muda tuh. Ya, gue mau jadi apa sih? Gitu ya. Bagaimana sih setelah lulus gitu? Apalagi jurusan yang kalian pilih program studi ilmu filsafat gitu. Pernah nggak sih kalian mikir, saya mau jadi apa ya lulus filsafat ini ya? Ya mau jadi tokoh anim aja kali. Ya kan mau jadi apa gitu setelah lulus filsafat gitu sebuah pertanyaan yang sangat terkait dengan kecemasan. Lalu keterlemparan, forlornness. Ketika kita terlempar di dunia ini, kita nggak pernah milih. Saya nggak pernah milih untuk lahir dari keluarga yang multi etnis, ayah Nias, ibu berasal dari suku lain. Kemudian saya besar bukan di tempat di mana ayah saya dilahirkan atau ibu saya dilahirkan gitu ya. Dan sekarang berujung di Tangerang Selatan sekarang, tapi kan kita kampusnya di Depok gitu. Ya, kita terlempar begitu saja. Dan dalam keterlemparan itu seringkali kita merasa sendirian, teman-teman. Definitely. Justru karena dalam keterlemparan itu kita merasa sendirian, maka buat para pemikir eksistensialisme muncul nuansa tanggung jawab gitu terhadap kehidupan yang sebenarnya nggak pernah kita pilih ini. Kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Tema yang berikutnya tanggung jawab. Yang memastikan apakah kita adalah satu individual yang cukup memiliki keyakinan untuk menghidupi kehidupan. Individualitas. Dengan apa kita menghidupi kehidupan? Dengan sesuatu yang memang berasal dari diri kita. Bicara tentang otentisitas. Dan eksistensialisme juga mungkin buat saya satu-satunya mata kuliah filsafat atau satu-satunya filsafat yang bicara tentang passion. Bicara tentang passion, bicara tentang gairah kita, bicara tentang kesukaan kita, bicara tentang apa yang kita sukai. Memberikan ruang untuk itu masuk ke dalam sebuah filsafat. Alih-alih dia hanya ditaruh di situ saja gitu sebagai kegemaran hobi ketika pusing mengerjakan tugas Quine gitu misalnya, ya kan? Atau tugasnya Putnam gitu, tugas mengenai Putnam. Passionnya biasanya, ya udah pusing dibaca Hilary Putnam gitu, saya main gitar dulu lah. Passion saya main gitar. Enggak, eksistensialisme kasih kalian ruang untuk bicara itu dalam sebuah kajian filosofis. Dan tentu saja seperti Heidegger katakan, Sein zum Tod, being yang mengarah kepada kematian. Being towards its own death. Saya punya kabar buruk buat kalian semua bahwa satu hari nanti kita semua pasti mati gitu, teman-teman. Ya. Kita tahu sama-sama ada sebuah karya yang sangat fenomenal yang menjadi semakin fenomenal ketika ditaruh di film Ada Apa Dengan Cinta itu. Karya dari Chairil Anwar yang berjudul Aku.
di akhir daripada puisi Aku dari Chairil Anwar, dia tulis begini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pun kalian hidup 1000 tahun lagi, teman-teman, saya kasih kabar buruk itu, kalian tetap akan mati. Kalian tetap akan berjumpa dengan kematian. Dan ketika kita berjumpa dengan kematian, itu merupakan buat seorang pemikir namanya Martin Heidegger, itu merupakan puncak otentisitas kita. Karena nggak ada yang bisa mati buat orang lain. Kalian hanya bisa menghidupi kematian kalian sendiri. Otentik sekali kematian itu. Milik kita, milik subjek. Oke. Selain, wah ada chat nih. Kalau sampai waktuku, wah ya itu dia kata-katanya. Aku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu, gitu ya. Betul, ini sepertinya Fikra, Dila, dan Faras nih paham betul. Kayaknya Ada Apa Dengan Cinta, film favorit mereka ini ya. Oke, eksistensialisme juga punya ciri khas, teman-teman. Ya, ciri khasnya yang sangat penting adalah tentu subjektivitas. Kebenaran tidak lagi dipahami sebagai kebenaran yang ada di luar sana. Kenapa? Karena ketika ada di luar sana, kebenaran itu selalu akan menemui objektifikasinya. Kita selalu akan mendekati kebenaran secara objektif kalau dia di luar sana. Tapi dalam eksistensialisme, kebenaran itu dipahami secara subjektif. Kenapa? Karena dia bicara tentang keberadaan, dia bukan bicara tentang 1+1 sama dengan 2. Eksistensialisme tidak bicara tentang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. Eksistensialisme bicara tentang keberadaan kita dalam kehidupan. Oleh sebab itu kebenarannya dipahami dalam ranah subjektivitas. Yang kedua, ciri khasnya, khususnya di dalam tradisi fenomenologi abad 20, adalah pemahaman mengenai being sebagai subjek eksistensial. Jadi nanti ketika kita sudah mulai masuk pertengahan perkuliahan kita akan mulai sering mendengar istilah itu. Bahwa subjek itu akan memiliki sinonim atau sinonim. Saya bisa bilang begini, subjek itu analog dengan being. Karl Jaspers bicara itu. Jean-Paul Sartre bicara itu. Martin Heidegger bicara tentang Dasein, being there. Di tradisi fenomenologi abad 20 itu sangat dekat dengan pembahasan being sebagai subjek eksistensial. Yang berikutnya tentu kita tidak bisa memisahkan subjek lain dari kehidupan kita. Gitu. Kita nggak mungkin mencabut subjek lain. Gitu. Seperti teman-teman yang mungkin berada di satu tempat tinggal gitu ya. Tadi teman-teman ada namanya Fikra, Dila, dan Faras, mereka bertiga di satu Zoom yang sama. Gitu. Ya, kalian kan nggak mungkin ketika kalian berada di satu Zoom yang sama kan nggak bisa memisahkan Fikra sendiri, Dila sendiri, Farah sendiri, tapi kalian berada dalam sebuah relasi. Walaupun dalam relasi itu masing-masing baik Fikra, Dila, dan Faras menunjukkan keunikannya. Menunjukkan keunikan eksistensi kalian. Tapi eksistensialisme juga bicara tentang relasi. Ciri khasnya itu selalu bicara tentang relasi. Soren Kierkegaard bicara tentang 3 jenis relasi. Relasi kita pada kebutuhan kesegeraan kita, yang disebut sebagai tahap estetik, relasi kita dengan nilai-nilai, dia disebut tahap etis, dan relasi kita dengan spiritual beings gitu, dengan Tuhan yang disebut sebagai tahap religius. Jadi selalu ada relasi dalam eksistensialisme. Orang berpikir eksistensialisme itu soliter gitu ya. Orang berpikir eksistensialisme itu kehidupan yang tidak peduli terhadap orang lain. Tidak, justru eksistensialisme bicara tentang relasi. Dan yang keempat ciri khas eksistensialisme yang paling penting adalah kebebasan, teman-teman. Human is condemned to be free. Sebuah adagium yang sangat terkenal disampaikan oleh Jean-Paul Sartre bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Kenapa dikutuk? Karena dalam kebebasan kita sebagai subjek, kita menyadari bahwa orang lain yang juga adalah subjek itu juga punya kebebasan. Nah, justru pada saat itu kita menyadari bahwa ternyata kita nggak bebas-bebas amat. Sehingga human is condemned to be free. Nanti itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa di pertemuan ini, saya rasa ini menjadi penting untuk kita mengenali apa itu eksistensialisme. Baik, kita masih ada sedikit waktu, teman-teman. Rame banget itu ya, Fikra dan teman-teman. Rame banget, siapa aja itu. Oke. Saya jadi terharu nih.
Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, kita akan berjumpa minggu depan di dalam pertemuan Soren Kierkegaard. Tapi saya rasa terima kasih buat atensi kalian hari ini. Terima kasih buat atensi kalian hari ini setelah kita bicara tentang eksistensialisme. Kita bicara tentang tadi tema eksistensialisme, kita bicara tentang ciri khas eksistensialisme, kita bicara tentang apa itu eksistensialisme. Jadi saya rasa semoga kalian dapatkan sesuatu dari perkuliahan kita hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi ada yang mau bertanya, kita ketemu minggu depan di pertemuan Soren Kierkegaard. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Bu Jen. Terima kasih banyak. Asik banget aja.